Ya, terserah yang mana aja. Yang makin banyak makin bagus. There are about 2 million children. Ya, artikan dulu biar pasti bahwa kamu tahu artinya. Ada kira-kira 2 juta anak-anak yang sekarang belajar di rumah. Nah, polanya apa kalimat itu? There to be now. There to be now. There-nya mana tunjukkan? There, R-nya, to be-nya R. Kemudian 2 million apa? About-nya nggak usah langsung aja yang ini, Pak. Children-nya adalah now. Ya, adapun kata 2 million about itu hanya tambah. Yang penting adalah there are children, there is a book, there are students. Ya. There, kalaupun future ya there will be a new teacher. Kalau has been juga boleh. Itu namanya to be juga. There has been new books, sudah ada buku baru. Terus yang mana dulu? Wah, yang mana dulu yang paling disukai dulu? Baru nanti ditambahkan. Oke? Mana? Ya. Ya, homeschooling can spoil parent time. Artikan dulu. Homeschooling can spoil homeschooling bisa mengganggu waktu orang tua. Nah, kira-kira polanya mana dari sisi ini? Subjeknya adalah homeschooling, can spoil-nya adalah verb, kemudian parent time adalah objek. Ya, jadi kesimpulannya kalau verb itu selalu diartikan ya. Contoh di situ mengganggu. Nanti ketika kamu melihat kalimat, dicari dulu kata kerjanya. Kalau itu ternyata muncul kata kerja, artinya sudah belum. Kalau ada pasti verb. Nah, nanti tinggal sebelum verb pasti subjek. Sesudah verb pasti objek. Coba yang mudah lagi yang mana? Yang menurut kamu mudah dipahami maksudnya? Nggak urut nggak apa-apa. Parents can set the curriculum. Ya, parents can set the curriculum freely. Maka kalimat ini diartikan orang tua bisa mengatur kurikulum ya, sehingga by homeschoolingnya tidak usah dimasukkan, kemudian freely-nya juga nggak usah dimasukkan. Maka parent itu subjek, itu verb, dan kurikulum itu objek. Dan nanti lebih mudah lagi kalau melihat kalimat ini yang dilihat bukan parent-nya, bukan kurikulumnya, tapi yang dilihat adalah set-nya, gitu ya. Nanti lama-lama terbiasa karena ada set yang artinya maka pasti kalimat ini subjek verb objek. Walaupun bisa jadi tidak ada objeknya. Contoh dia berdiri di atas batu, maka cukup subjek verb saja karena di atas batu itu bukan objek. Dia berdiri di atas sungai, dia berdiri di atas gedung itu. He stands on the building. Jadi gitu aja ya. Terus berikutnya yang mana yang paling disuka? Mana yang paling menjadi perhatianmu? Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Mana? Homeschooling is an alternative. Ya, diartikan dulu. Homeschooling adalah cara alternatif untuk mendidik ya, selain mengirim mereka ke ya. Dengan melihat arti itu mana polanya? Subjek terus to be complement. Nah, sekarang yang dicari dulu adalah to be-nya dulu yang mana? Is ya. Jadi supaya nanti lama-lama terbiasa bahwa kalimat itu kalau enggak verb ya to be gitu ya. Kalau enggak verb ya to be. Kalau verb itu kalau diartikan kalau to be biasanya diartikan adalah. Maka sebelum to be itu apa? Subjek. Sesudah to be complement. Yang di sini kebetulan komplementnya berupa benda, yaitu way. Sama enggak kalimat ini dengan my father is Spider-Man? Sama, karena benda. Sama enggak dengan my mother is a nurse? Ibu saya perawat. Kalau ibu saya sedih apa? My mother is nge-nurse. Ya, jadi my mother is sad. Sama kan? Cuma berupa sifat. Sama enggak dengan my mother is in the kitchen? Sama. Dan cuma komplementnya berupa
keterangan tempat. Sama nggak dengan my hobby is reading? Sama, cuma komplemennya berubah gerund. Tahu gerund ya? Bentuknya mirip kuda. Apa itu? Mbak, mana lagi yang kamu pilih? Terserah. Homeschooling Ya. is becoming. Ya, boleh. Ya, diartikan dulu. Homeschooling Menjadi lebih populer setiap tiap hari. Nah, kira-kira dilihat dulu isnya, ya. Tapi karena ada ing maka jadi satu paket, is becoming, ya. Setiap is mr kalau ada ingnya jadi satu paket, tidak usah dipisah. Is itu apa, lalu is reading misalnya. Reading itu apa enggak? Tapi is reading adalah verb. Tapi kalau is becoming itu juga verb, ya. Cuma mungkin di sini khusus dinamakan verbnya bukan verb yang seperti is reading, is writing, is apa? Is singing, bukan. Tapi kita namakan saja di sini namanya is becoming, itu adalah linking verb. Karena di sini nggak ada unsur aktivitas. Tapi kalau he is reading kan ada aktivitas, dia membaca. He is swimming, dia sedang berenang. Nah, karena di sini tidak ada aktivitas, kita namakan saja is becoming atau will become atau has become dan sebagainya. Kita namakan saja yaitu linking verb. Verb itu kata kerja, linking penghubung. Jadi hanya sebagai penghubung. Maka homeschooling itu tetap subjek, is becoming itu linking verb, ya. Sebenarnya sama dengan mirip dengan to be gitu aja, tapi kita khususkan aja namanya linking verb. Kemudian setelah linking verb kemudian diikuti complement gitu ya. Atau itu kebetulan populer ya bisa khusus kita langsung namakan aja adjektif. Jadi subjek, linking verb kemudian adjektif. Oke. Tapi juga bisa berupa benda ya. Contoh become a doctor berarti benda. Ya, sekarang yang mana lagi yang paling menjadi perhatianmu? Yang mudah boleh, pendek boleh, yang panjang boleh. Yang another advantage is flexibility. Coba diartikan. Manfaat lain. Another advantage is flexibility in time and Ya, curriculum. manfaat lainnya adalah fleksibilitas dalam waktu dan kurikulum. Nah, kira-kira maka yang diambil apanya dulu? Isnya dulu. Sebagai to be. Maka sebelum to be adalah subjek. Sesudah to be adalah komplement berupa benda. Apalagi ada akhiran ity, it itu berarti benda. Modernity, flexibility, apalagi? Wah, flexibility itu pasti benda. Akhiran ity, modernity itu berarti pasti benda. Apalagi? Creativity. Kreatif itu sifat. Create kerja. Creativity artinya apa? Biasanya as artinya. Creativity artinya kreativitas. Kemudian modernity, modernitas. Apalagi? Fleksibilitas. Apa artinya? Flexibility artinya fleksibilitas. Modernity, modernitas. Creativity, ya. Satu lagi, faculty. Ayo, ulangi. Oh tuh, ini jualan tas tuh. Ya kan? Kamu jualan tas yang harga berapa? Yang 800 juta. Yang dibeli oleh Sosialita. Atau yang 1003. Mana? Yang ini, homeschooling ini a lot, Pak. Ini mudah. Homeschooling needs a lot of time in preparation and delivery. Artikan, homeschooling membutuhkan banyak waktu di persiapan dan penyampaian. A lot artinya apa? Banyak. Arti lainnya? Keras. Oh, kamu nggak tahu? Hanya dia. A lot. Ya, jadi kan ada me, pasti berarti kamu ambil aja need itu me berarti verb. Maka sebelum need pasti subjek.
sesudah need pasti objek, yaitu a lot of time ya. In preparation itu hanya tambahan. Mana lagi? Masih ada? Ini juga boleh. We understand, itu mudah tuh. We understand. We understand all of the criteria in Ya, artikan kita memahami semua. kriteria dalam Ya, kita memahami semua kriteria. Pasti kata understand karena berarti verb. Kemudian we pasti subjek. Dan sesudah understand itu adalah objek, yaitu understand kriteria. Info itu hanya tambahan. Kemudian kalau mau disambung sebelumnya, coba when thinking about putting children through homeschool, itu belum subjek karena ing itu di sini hanya ketika, ya, sama dengan ketika saya datang itu belum subjek. Ya. Ketika mandi dia datang juga belum subjek. Berarti ketika memikirkan ini belum subjek. Baru I subjek. Pilih. Nah, sesudah pilih itu ternyata ada objek yang berupa noun clause. Karena clause berarti ada unsur subjek lagi, yaitu we subjek, should make sure itu verb. Kemudian setelah that muncul lagi subjek verb lagi, gitu ya. Ini parents have to prepare. Ini parents have to prepare research. To prepare research topik ya. Nah, artikan orang tua harus meriset topik, menyiapkan pelajaran, mengatur proyek dan mengatur apa? Maka pasti karena ada berarti verb ya. Jadi have to research itu verb. Kata-kata harus kan hanya tambahan, seperti akan, harus itu tambahan. Berarti yang penting have to research itu verb. Maka sebelum verb pasti subjek, yaitu parent. Kemudian sesudah research pasti objek. Kemudian ada verb lagi, yaitu prepare. Ini kan sebenarnya parent prepare gitu ya, have to prepare. Prepare itu verb, kemudian the lesson objek. Kemudian set up itu verb, the project itu objek. Apalagi ada the ya. Kalau ada the biasanya maka sebelum the itu pasti verb. Ya. Kemudian fill the trip berarti mengatur perjalanan. Ya, thank you.